Kali ini kita akan coba membahas tentang left division. Jadi cara menyelesaikan persamaan aljabar linear yang linear dengan menggunakan left division. Di video sebelumnya kita sudah gunakan dengan metode inverse matrix. Nah, review dari metode inverse matrix itu seperti ini. Jadi review kesimpulannya. Jadi jika suatu persamaan yang kita sudah wujudkan dalam bentuk matriks ukurannya adalah square dan determinannya 0, maka akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu ada solusinya banyak, yang kedua adalah tidak ada solusi. Nah, ketika solusinya banyak itu terjadi ketika determinannya 0 dan sama dengan 0. Jadi di sebelah tanda sama dengan 0. Nah, ketika determinan 0 kemudian sama dengan 0, itu maka solusinya akan banyak dan di MATLAB akan muncul jawaban NaN atau not number. Nah, kemungkinan yang kedua, jika determinannya 0 dan kemudian angka di sebelah kanan sama dengan tidak sama dengan 0, berarti di MATLAB nanti akan muncul INF atau infinity, artinya dia tidak ada solusi. Jadi dengan inverse matrix, yaitu dengan menggunakan determinan, konsepnya ketika determinannya 0 maka akan ada dua kemungkinan, yaitu solusinya banyak ketika dia disama dengan 0 dan tidak ada solusi ketika tidak sama dengan 0. Nah, itu untuk yang determinan sama dengan 0. Nah, sebagai contoh seperti ini adalah satu kasus yang menimbulkan solusi yang banyak atau tidak unik ya. Jadi ini sama dengan 0, kemudian determinannya 0. Ini determinannya 6 kali 4 dikurangi 2 kali kan 12, itu sama dengan 0. Determinan 0 dan kemudian di sebelah kanan sama dengan adalah 0, maka solusinya adalah banyak. Kita sudah cek di video sebelumnya bahwa dua persamaan ini itu pada hakikatnya adalah satu persamaan. Ini kita buktikan dari persamaan pertama itu ketemu X1 sama dengan minus 2X2, dan dari persamaan kedua ketemu X1 sama dengan minus 2X2, jadi ini sama. Nah, jadi sebenarnya ini hanya satu persamaan. Nah, karena satu persamaan berarti solusinya akan ada banyak. Jadi selama X1 itu sama dengan minus 2X2, maka akan memenuhi persamaan ini. Jadi solusinya itu tidak terbatas, sangat banyak sekali. Itu untuk determinan 0 dan sama dengan 0. Nah, sekarang kalau determinannya itu 0, kemudian determinan 0, kemudian di sebelah kanan sama dengan tidak sama dengan 0, maka ini akan tidak ada solusi. Dimana kita sudah tahu di video sebelumnya bahwa X1 itu 5 tambah 4X2 dibagi dengan 3, sedangkan dari persamaan 2 itu ketemu X1 sama dengan 1 plus 4X2 per 3. Nah, ini X1 ini tidak sama dengan X1 yang ini, jadi ini tidak akan ketemu ya untuk memenuhi persamaan 1 dan 2, karena nilai X1 nya akan berbeda antara persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi ini tidak akan ketemu solusinya, yaitu ketika determinannya 0 dan angka di sebelah kanan sama dengan tidak sama dengan 0. Sedangkan untuk yang solusinya unik atau hanya satu solusi, itu syaratnya adalah determinannya tidak sama dengan 0. Ya, satu-satunya syarat adalah determinannya tidak sama dengan 0. Ini contohnya adalah minus 6. Jadi 3 kalikan 10 dikurangi dengan 6 kalikan min 4. Jadi determinannya tidak sama dengan 0. Nah, ketika determinannya tidak sama dengan 0, kemudian ada dua jenis, yaitu angka di sebelah kanan sama dengan 0 atau angka di sebelah kanan sama dengan tidak sama dengan 0. Nah, ketika angka di sebelah kanan sama dengan 0, berarti X1 sama dengan X2 sama dengan 0. Nah, ketika angka di sebelah kanan sama dengan tidak sama dengan 0, berarti solusinya tidak sama dengan 0. X1 tidak sama dengan 0 dan X2 tidak sama dengan 0. Nah, pas ini kita isi berapapun di sebelah kanan angka sama, di sebelah kanan tanda sama dengan, asalkan tidak 0 akan ada solusinya. Karena apa? Karena determinannya tidak sama dengan 0. Nah, itu untuk kasus yang solusinya unik. Jadi kita sudah bahas kapan terjadi solusi unik, kapan terjadi solusi yang tidak unik atau banyak solusi, kapan
terjadi tidak ada solusinya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke metode live division. Nah, dengan metode live division kita bisa mengetahui apakah ada solusi dan apakah solusinya itu unik. Nah, untuk inverse matrix yang kita bahas sebelumnya itu hanya bisa digunakan untuk matrix dengan ukuran square. Artinya dia bujur sangkar, jumlah baris sama dengan jumlah kolom, atau jumlah persamaan itu sama dengan jumlah yang tidak diketahui. Misalkan kita punya dua variabel x1 dan x2. Ketika kita punya dua persamaan yang ada variabel x1 dan x2 nya, maka kita bisa selesaikan persamaan itu artinya square. Jadi jumlah persamaan sama dengan jumlah yang tidak diketahui. Nah, dengan metode live division ini kita gunakan konsep rank. Nah, konsep rank itu bisa diartikan adalah atau menunjukkan berapa banyak persamaan yang berbeda. Nah, sebagai contoh ini persamaan yang determinannya sama dengan 0. Nah, di metode inverse matrix kita gunakan determinan. Nah, untuk yang metode live division ini kita gunakan konsep rank. Nah, apa artinya rank? Rank tadi yang kita sudah bahas ini adalah menunjukkan berapa banyak persamaan yang berbeda. Nah, sebagai contoh, kalau kita punya dua persamaan ini 6x1 tambah 12x2 sama dengan 0, kemudian 2x1 tambah 4x2 sama dengan 0, itu artinya ranknya itu 1, karena sebenarnya hanya ada satu persamaan, dimana persamaan 1 dibagi dengan 2 dibagi dengan 3 itu akan menjadi persamaan 2. Jadi ini sebenarnya hanya satu persamaan. Nah, karena ini satu persamaan, maka ranknya adalah 1 juga. Nah, kalau kita pakai konsep sebelumnya itu determinannya sama dengan 0. Nah, tapi kita gunakan ranknya 1. Nah, karena ranknya 1, sedangkan ada dua variabel yang tidak diketahui, yaitu x1 dan x2, maka akan ada banyak solusi. Nah, sebagai contoh yang sebelumnya kita sudah buktikan bahwa ketika determinannya 0, kemudian di sebelah kanan sama dengan 0, maka solusinya akan tak terhingga atau banyak sekali. Nah, dengan konsep rank itu kita bisa definisikan suatu persamaan itu akan menghasilkan banyak solusi itu jika nilai ranknya itu kurang dari jumlah unknown variable. Jadi ketika ranknya itu lebih kecil dibanding dengan jumlah variabelnya, dalam hal ini 2, maka solusinya itu akan tidak terbatas atau banyak sekali. Ini ranknya 1, kemudian variabel yang tidak diketahui 2 yaitu x1 dan x2, maka persamaan ini akan menimbulkan atau menghasilkan banyak solusi. Itu adalah konsep rank. Jadi ketika ranknya sama dengan unknown variable, itu solusinya unik. Ketika ranknya itu kurang dari unknown variable, berarti nanti solusinya tak terbatas atau banyak sekali. Nah, sekarang kita kasih contoh ini. Kita ada suatu matriks 3 min 4 1, kemudian 6 10 2, 9 min 7 3. Kemudian kita cari determinannya. Determinan sama dengan 0. Nah, pertanyaannya berapa ranknya? Rank dari A ini adalah 2. Karena apa? Karena yang pertama dia determinannya 0. Kemudian yang kedua, minimal dari subdeterminannya tidak sama dengan 0. Nah, apa yang dimaksud dengan subdeterminan? Subdeterminan adalah ketika suatu matriks itu satu baris dan satu kolomnya kita hapus. Nah, ketika matriks itu 3 kali 3, maka akan ada 9 kemungkinan. Salah satunya adalah ini ya. Misalkan yang ini itu adalah baris kedua kita hapus dan baris kedua kita hapus dan kolom ketiga juga kita hapus, sehingga yang muncul ada 3 minus 4, 9, min 7. Kalau kita cari determinannya itu adalah 15, sehingga ini akan membuat matriks A itu memiliki rank yang lebih besar daripada 1, karena ada minimal satu subdeterminan yaitu ini, itu tidak sama dengan 0, berarti dia ranknya 2. Itu adalah cara menghitung ranknya. Nah, kemudian jika kita punya matriks yang square, artinya jumlah baris sama dengan jumlah kolom, atau jumlah persamaan yang kita miliki itu sama dengan jumlah variabel yang tidak diketahui, maka ranknya akan n jika determinannya tidak sama dengan 0. Jadi ketika determinannya tidak sama dengan 0, kemudian dia square n kali n, maka ranknya itu akan sama dengan jumlah persamaan itu, artinya jumlah persamaan yang kita miliki itu berbeda.
Nah, bagaimana cara mengetahui suatu persamaan itu unik dan tidak unik? Itu kita gunakan konsep augmented matrix. Augmented matrix artinya ketika kita punya persamaan matrix ini A kalikan X sama dengan B, yang dinamakan dengan augmented matrix itu adalah AB. Jadi matrix A kita tambahi lagi dengan matrix B. Nah, artinya A ini kan dia barisnya itu berarti menunjukkan jumlah persamaannya, M baris, M persamaan, N nya itu menunjukkan ukuran kolomnya, itu menunjukkan unknown variabelnya. Nah, suatu matrik persamaan aljabar linear itu memiliki solusi jika dan hanya jika rank dari A itu sama dengan rank dari augmented matrixnya. Nah, jika rank A itu sama dengan rank A, B, itu kita bisa simpulkan bahwa persamaan itu memiliki solusi. Nah, sebagai contoh, kalau kita ketik rank ini dengan MATLAB ya, kita tahu ranknya, rank suatu matrik A, maka jika rank A itu sama dengan rank augmented matrixnya AB, maka akan ada solusi. Nah, solusinya kan ada solusi yang unik dan ada banyak solusi. Nah, solusinya itu unik jika ranknya itu sama dengan unknown variabelnya. Jika ranknya itu sama dengan jumlah variabel yang tidak diketahui, maka akan muncul solusi yang unik atau hanya satu solusi. Nah, jika ranknya itu kurang dari jumlah unknown variabel, maka solusinya ada banyak. Nah, ini seperti yang tadi. Nah, untuk kasus yang homogen itu artinya di sebelah tanda sama dengan 0, itu disebut dengan homogen. Untuk kasus ini rank A itu pasti sama dengan rank AB, karena B nya kan 0, jadi rank A itu pasti sama dengan rank augmented matrixnya, yaitu AB. Nah, ketika terjadi rank A sama dengan rank AB dan sama dengan 0, maka akan muncul solusi trivial. Trivial itu artinya solusi yang tidak ada gunanya, yaitu X sama dengan 0. A kalikan X sama dengan 0 berarti karena A nya tidak sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 0. Nah, ini disebut dengan homogen. Nah, ketika ini kan solusinya adalah 0. Ketika kita menginginkan non-zero solution atau salah satu solusi yang tidak 0, itu terjadi jika rank A kurang dari N. Artinya rank A ini lebih kecil daripada jumlah unknown variabelnya. Enggak tahu apa artinya nih, lewat aja, paham. Nah, kesimpulan kita masih bahas yang square ya, artinya jumlah persamaan sama dengan jumlah unknown variabelnya. Jika matrik A adalah square N kali N, maka ketika rank A itu sama dengan rank AB, maka solusinya itu unik jika rank A sama dengan, jadi misalkan ini sudah ketemu ya bahwa rank A itu sama dengan rank AB, berarti ada solusi. Nah, solusinya itu unik jika rank A itu sama dengan N, intinya nilai ranknya ini sama dengan non variable. Jika ranknya itu kurang dari non variable, maka akan ada banyak solusi. Nah, untuk menggunakan left division dalam MATLAB itu sangat gampang sekali. Nah, secara teori left division ini berdasarkan eliminasi Gauss ya. Jadi kalau di MATLAB sangat gampang, jika kita punya matrik A kalikan X sama dengan B, maka kita bisa cari solusinya X nya itu dengan left division, artinya kita menggunakan backlash A garis backlash B, artinya B dibagi dengan A. Nah, jika determinan A sama dengan 0, berarti jumlah persamaan tidak sama dengan jumlah yang tidak diketahui atau non variabelnya. Ini bisa kita gunakan metode lain. Ini kita bahas di sini. Yang penting kalau kita menggunakan left division, maka kita bisa gunakan komen seperti ini. Sebagai contoh ini kita punya 3 persamaan, ada 3 unknown variable, 3 persamaan dan 3 unknown variabelnya X1, X2 dan X3. Berarti nanti ini merupakan matriks yang square, terlihat dari ini ya, 3 baris dan 3 kolom. A nya adalah 3, 2, min 9, kemudian min 9, min 5, 2, dan 6, 7, 3. B nya adalah min 6, 5, 16, dan 5. Nah, kita cari ranknya dulu. Rank A itu sama dengan 3, karena determinnya tidak sama dengan 0, kemudian ini ada 3 persamaan, berarti ranknya adalah 3. Nah, solusinya unik.
ketika rank A itu sama dengan jumlah unknown variable, ranknya itu 3, yang tidak diketahui adalah juga 3 variabel, maka solusinya adalah unik. Nah, sekarang kita coba di MATLAB-nya 32. Kita clear dulu. Udah clear. Hanya adalah 32-9. Min 3, min 9, min 5, 2, min 9, enam, 7, 3. Kemudian B nya min 65, 16, 5. Nah, kita coba cari ranknya, rank dari A. Nah, 3, kita coba cari rank augmented matrixnya. Yang juga 3, berarti ini pasti ada solusinya. Nah, sekarang solusinya itu ada banyak atau tidak, itu tergantung dari apa ya tadi ya. Nah, tergantung dari ya, jika ranknya itu sama dengan variabel berarti unik, kalau ranknya itu kurang dari jumlah variabelnya berarti dia banyak solusi. Nah, ini variabelnya ada 3, di soal itu ada 3, 3 variabel x1, x2, dan x3, sedangkan ranknya 3, berarti dia solusinya adalah unik. Nah, kita gunakan left division, berarti ini oke. Nah, 2 min 4, 7 hasilnya. Kalau misalkan B nya kita ganti 0, apa yang terjadi? Kita cari ranknya juga, tetap 3 ya, sama. Nah, berarti ada solusi. Nah, solusinya seperti apa kalau kita gunakan division 0, 0, 0. Nah, ini trivial solution, artinya solusi yang tidak ada B nya. Oke, demikian, sampai ketemu di video selanjutnya.